terutama saya sebagai seorang aktivis yang berkontak dengan lingkungan. Saya juga kalau saya di sekalian ini ada sekali. Kalau hari saya bisa dibalik subuh, doa, zuhur, asal Malaysia yang itu. Dan saya selalu nanti tim saya punya tim namanya yang lah. Ini adalah bagian saya dedikan, saya kelola langsung. Saya nanti awas. Kalau saya mau kajian, jangan ada yang gagal. Siapkan infak terbaik atau siapkan tulis terbaik. Bukan saya tak mau, ya saya terima bergabung dalam hasil yang aku sampaikan. Tapi saya nggak mau kajian seperti itu hanya menjadi ajang untuk kumpulin donasi gitu. Terlalu berumah seorang sudah gugur kewajiban saya. Terus saya mengatakan kajian saya yang saya beri itu adalah kajian edukasi. Itu intinya. Saya nggak mau kita memandang Palestina hanya dari cara donasi. Materi. Ini sebenarnya kita sudah merendahkan perjuangan mereka. Ya, karena berarti donasi yang disampaikan itu hal sisa itu, bukan sesuatu yang benar-benar all out dari kita semua. Tapi yang harus kita pahami itu kenapa kita mau Palestina? Apa sesuatu perjuangan ini? Sebelum kita membebaskan Palestina secara militer, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Pertama kita harus membebaskan diri kita dulu dari penjajahan pemikiran. Kenapa kita ini kok gampang lupa dengan Palestina? Kenapa kita ini kok serius sudah dengan Palestina? Kenapa kok masih ada orang-orang yang bukan yang bantu tapi malah nyikir terhadap Palestina? Itu semua salah satu indikasi bahwa masih banyak korban-korban penjajahan pemikiran oleh Zionis yang banyak terkena dalam situasi menyesatkan. Nah, tapi kalau saya tadi diminta rekam sama donasi kemana arahnya gitu kan. Banyak lembaga yang banyak sudah terbiasa memberikan donasi ke negara. Namun saya mau masuk tips dan trik ini banyak dari saya yang kita lakukan. Kalau kita mau pilih donasi itu, satu, pastikan jangan melalui silu, baik online maupun offline. Kalau online misalnya ada seruan open donasi misalnya untuk Palestina, kirimkan donasi Anda melalui nomor rekening berikut. Kemudian nomor rekeningnya atas nama NGO misalnya, Fulan dan Fulan. Ini harus diwaspadai. Ya. Kalau memang kita belum benar-benar mengenal siapa orang ini harus diwaspadai. Karena ini bisa disalahgunakan. Harus kirimnya ke lembaga yang memang legal, terdaftar dan resmi serta memiliki track record bergerak dijaga. Kedua, jangan juga kita kasih donasi ini offline perorangan juga. Biasa ada tuh orang Palestina ya, aku Palestina, imam dari Gaza dan dari Palestina datang gitu ya, dalam sholat, dia ngomong tentang Palestina, banyak presiden ini, kemudian dia minta kumpulin donasi, terus serahkan dia. Ada juga ya. Karena dia bilang orang Palestina, tetap tidak caranya masih begitu. Indonesia, karena kita sudah mengatur, tidak semua orang tuh bisa mengumpulkan donasi. Ada peraturan misalnya, ada lembaga-lembaga tertentu, tak semua lembaga juga bisa mengumpulkan donasi. Saya punya lembaga, bikin komunitas, juga, oke kita mengumpulkan donasi kita juga. Ada peraturan lembaga-lembaga yang diperbolehkan untuk mengolah ya, donasi masyarakat Indonesia. Jadi saat itu sampai jangan gampang kirim donasi melalui NGO. Kalau ada orang Palestina yang mengalami, silakan muliakan, kasih uang satu. Tapi untuk donasi yang terkumpul jangan kasihkan secara individu. Kumpulin terus silakan saat dibawa ke Palestina. Ini rawan karena tidak bisa diaudit. Apa kata Bang Nabi? Ingat, kejahatan tidak hanya terjadi karena ada dia pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Dan kita jangan kasih kesempatan itu. Kalau terus lagi kemana banyak
kirim ke lembaga yang sudah sering terkenal, ada beberapa apa, misalnya sahabat Aqsa atau ada Mercy, banyak ada lembaga yang memang selama ini sudah terpercaya. Tapi kalau lembaga saya nggak masalah. Saya punya lembaga yang saya dirikan tahun 2015, namanya INH, International Networking for Humanitarian. Itu namanya INH. Sampai detik ini tim saya di Gaza, saya punya tim lengkap di sana, saya punya kantor juga di Gaza, dan mereka terus bergerak melakukan bantuan-bantuan yang diamankan para kami. Minggu lalu kami berkirim sekitar 2,5 miliar ke Gaza untuk proses distribusi pangan, tepung terigu, jauh sejauh berapa lagi? Oh ini. Ya baik. Itu tadi di Pegadang sampai hari ini masih terus bergerak di sana untuk memberikan menyalukan bantuan-bantuan yang sudah dibuat para kami. Sebagian lembaga ini banyak yang sudah terlanjur mengumpulkan dana besar, tapi karena dianggap cara memasuk ke dalam Gaza, akhirnya ya, dan mereka dirolong oleh Pak Matur, gimana nih kita sudah donasi, kok nggak ada pendawaannya. Akhirnya mereka bersiap memberikan logistik dengan harga mahal, dia taruh di sebuah kontainer, kemudian mereka taruh file-file atau spanduk besar, disediakan. Alhamdulillah hari ini kami sedang melepas pekerjaan dengan tuan kami untuk Gaza, gitu ya. Saya sering dalam lembaga Indonesia, maka tahu hari ini kontainer ini nggak usah masuk. Ada belasan ribu kontainer itu ngantri di angka, nggak usah masuk. Dan banyak ketika ada yang bisa masuk itu sudah rusak kalau isinya, karena sudah berbulan-bulan ngantri itu. Jadi sekarang itu kalau kita beli kontainer itu maksudnya mungkin baru ruangan depan. Itu kan dalam kondisi yang sudah tidak ada konsumsi loh, begitu itu. Sampai saya ada penatur, hari ini kami tidak bisa distribusi. Ada perubahan ditutup, hanya kalau melewat itu kadang 10, kadang 15, gitu. Kadang 100. Jadi kalau kita kirim kontainer lagi sekarang ini ya, itu akan nanti di antrian belakang belasan ribu kontainer gitu kan. Tapi yang biasa karena mereka merasa karena harus bertanggung jawabkan ke donatur, jadi mereka apa. Semoga yang subscribe banyak rezekinya.